Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Tahira dengan NIM 1807030440. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan final dari MK mata kuliah Biologi Laut dengan dosen saya yaitu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya jawab yaitu apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Jadi salinitas di samping suhu adalah merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan penyebaran biota laut. Perairan dengan salinitas lebih rendah atau lebih tinggi daripada pergoyangan normal air laut merupakan faktor penghambat atau limiting factor untuk penyebaran biota laut tertentu. Jadi salinitas itu sangat berpengaruh bagi penyebaran biota yang ada di laut. Karena juga apabila salinitasnya sangat rendah juga dapat mempengaruhi, dan kalau terlalu tinggi juga dia dapat mempengaruhi penyebaran biota yang ada di laut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jadi jawabannya yaitu dampak yang bisa ditimbulkan dari fluktuasi salinitas itu adalah bercampurnya massa air laut dengan air tawar yang menyebabkan turunnya fungsi penting sungai. Karena fungsi penting sungai itu sebagai penunjang kehidupan dan juga dapat berdampak terhadap hewan-hewan dan berdampak juga terhadap hewan-hewan yang ada di dalamnya. Itu seperti hewan akan mengalami kematian karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena lingkungan yang dia tempati itu sudah tercemar perbedaan tinggi salinitas dan juga suhu tubuh pada biota yang ada di muara tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nina? Jawabannya yaitu dampak dari El Nino sendiri bagi Indonesia yaitu kekeringan atau hujan yang sedikit terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini juga dialami oleh India, Filipina dan juga Australia. Jadi apabila adanya El Nino ini di Indonesia, akan terjadinya sedikit hujan atau akan menyebabkan kekeringan pada Indonesia. Kemudian berbeda dia dengan El Nino, kalau La Nina itu membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan atau bagian tengahnya. Berbeda dengan El Nino tadi, kalau La Nina ini bukan menyebabkan kekeringan tapi dia akan menyebabkan pendinginan di suatu permukaan tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota air. Cahaya sendiri sangat berpengaruh bagi biota laut karena ada beberapa ikan yang memang dia tingkah lakunya sangat dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya dengan adanya juga cahaya dan juga dengan adanya perubahan tingkah laku dari ikan tersebut terhadap cahaya juga dapat memudahkan nelayan untuk menangkap ikan. Karena ikan yang tingkah lakunya berpengaruh terhadap cahaya, apabila nelayan memantulkan cahayanya ke air laut, ikan tersebut otomatis akan berkumpul mencari cahaya tersebut, dan itu juga dapat memudahkan nelayan untuk menangkap ikan yang sudah berkumpul di cahaya tersebut. Kemudian untuk reproduksinya sendiri juga hewan sangat membutuhkan cahaya tersebut, seperti ikan nila. Ikan ini dapat mampu mendeteksi perbedaan intensitas dan spektrum cahaya oleh
fotoreseptor retina dan ekstra retina. Contohnya itu kan seperti pada ikan nila yang diekspos pada cahaya biru. Ternyata dari cahaya biru tersebut mampu meningkatkan proporsi reproduksi ikan dan merangsang ikan jantan untuk membuat sarang. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu mengapa plankton disebut sebagai produsen primer gerak perairan dan bioindikator? Jawabannya karena fitoplankton tersebut memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik. Makanya dia disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani lainnya. Di samping sebagai penghasil penghasil oksigen, baik langsung maupun tidak langsung, ia merupakan makanan bagi konsumen primer yaitu zooplankton. Baik, begitulah beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.